Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan semoga menjadi amal jahir ya untuk kita semua. Amin. Nah, saat ini kita akan mengkaji terkait dengan hukum forex ataupun foreign exchange yang dikaji oleh Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, SSI, MSI, Islamic Business Online School. Nah, nanti di deskripsi akan saya cantumkan link untuk download PowerPoint-nya ya. Jadi siapa tahu saudara-saudari semua tidak puas terhadap penjelasan saya ataupun yang ada di YouTube ini, jadi bisa langsung download PowerPoint-nya atau juga hubungin Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi ini. Nomor handphone ataupun nomor bisa dihubungin akan saya cantumkan juga di slide terakhir. Oke, langsung aja hukum forex. Nah, sebenarnya memang sudah sangat banyak yang membahas hukum forex, karena hukum forex ini sudah sangat lama digaungin, sudah sangat banyak pemakainya ataupun peminatnya. Hanya saja tidak ada yang membahas sampai sedalam ini. Jadi pokok bahasannya saat ini adalah kita harus mengetahui pengertian dan fakta forex. Dan yang kedua ada bagaimana trader mendapatkan keuntungan dalam forex trading, lalu hukum forex itu sendiri, dan yang terakhir forex Islami. Nah, jadi kita tidak langsung menyatakan forex halal, forex haram, tidak. Jadi kita bagi dulu pokok pembahasan. Langsung saja, yang pertama adanya pengertian dan juga fakta dari forex. Nah, pengertian forex itu adalah kata forex yang berarti pasar perdagangan berbagai mata uang ataupun valuta melalui internet untuk mendapatkan keuntungan dari adanya fluktuasi nilai tukar berbagai mata uang. Sumbernya yaitu bisa kita lihat di http://yasalona.net. Lalu pengertian forex atau forex singkatan dari forex exchange adalah transaksi pertukaran mata uang asing. Istilah mata uang asing lebih dikenal dengan sebutan valuta asing dalam bahasa Indonesianya ataupun falas. Motif pertukaran mata uang asing ini adalah yang pertama, tujuan non-profit untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang asing seperti perjalanan ke luar negeri, dan juga tujuan profit untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Pihak tersebut akan membeli sejumlah nominal mata uang tertentu untuk mendapatkan selisih keuntungan. Nah, jadi dari sini kita paham ya apa motif ataupun tujuan dari pertukaran mata uang asing di dalam forex, yaitu ada tujuan secara profit dan juga non-profit. Nah, pertukaran mata uang ataupun pengertian forex yaitu ada juga berdasarkan orang yang melakukan pertukaran mata uang asing dengan tujuan profit ini, khususnya yang via internet, disebut trader atau perdagangan falas. Trader. Aktivitasnya disebut forex trading. Jadi orangnya disebut trader, aktivitasnya, kegiatannya disebut forex trading. Yaitu perdagangan berbagai mata uang asing dari berbagai negara di dunia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Forex trading pada prinsipnya adalah pembelian simultan dari sebuah mata uang dan penjualan mata uang lainnya. Contoh, seorang trader membeli mata uang euro dan secara bersamaan menjual dolar Amerika Serikat, disebut trading pair
EUR atau USD. Simbol ataupun notasi yang digunakan adalah EUR atau USD, yaitu 123.700 mata itu uang yang berada di sisi kiri, dalam hal ini euro, adalah mata uang dasar, dan mata uang di sisi lainnya disebut mata uang kutipan. Notasi di atas menunjukkan bahwa satu unit mata uang dasar senilai dengan 123.700 rupiah mata uang kutipan, atau 1 euro sama dengan 123.700 perak US dollar. Oke, kita break sebentar. Oke, pengertian forex dengan begitu, seorang trader harus membayar sebesar 123.700 perak US dollar jika ingin membeli 1 euro. Sebaliknya, jika trader tersebut ingin menjual 1 euro yang dimiliki, maka dia akan mendapatkan 123.700 perak US dollar. http www.accelerant.co.id/blog.forex adalah. Nah, pengertian forex selanjutnya, selain para trader dalam forex juga dapat pelaku lain yang disebut broker forex. Broker forex adalah pihak, bisa berupa perusahaan, institusi, agen, maupun individu yang berfungsi mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli dalam kegiatan forex ataupun foreign exchange. Trader perlu menyadari bahwa transaksi langsung dengan bank atau produsen, kecuali melalui penghubung yang sering disebut dengan broker forex ini. Nah, itulah pengertian daripada forex. Nah, selanjutnya kita akan masuk yaitu bagaimana trader mendapatkan keuntungan dalam forex trading. Nah, bagaimana keuntungan dapat diperoleh oleh seorang trader dalam trading forex? Yaitu sebagai contoh, trader melakukan pembelian pasangan mata uangnya yaitu GBP atau USD, pound sterling, US dollars. Ini artinya trader sedang membeli mata uang GBP atau yang lebih dikenal dengan sebutan sterling dan menjual mata uang US dollar di saat yang bersamaan. Ya, jadi trader sedang membeli, dia beli mata uang GBP, lalu dia menjual mata uang US dollar dengan US dollar. Nah, ketika melakukan transaksi beli ataupun buyer tersebut, trader beranggapan bahwa sterling akan menguat terhadap USD ataupun US dollar, sehingga harga sterling akan menjadi lebih tinggi di masa depan dibandingkan dengan harga yang sebelumnya ketika trader melakukan aksi buy atau aksi membeli. Jika anggapan tersebut benar-benar terjadi, maka grafik harga GBP atau USD akan bergerak naik seperti dalam ilustrasi gambar di bawah ini. Dan trader akan mendapatkan uang dari trading forex. Pada saat dia membeli GBP di sini, jadi lalu dia membeli, jadi semakin lama pembeliannya meningkat. Awalnya 1 menjadi 1,25.
membeli GBP 1, lalu harga naik menjadi 1,25, maka profitnya yaitu 0,25. Nah, sebaliknya, apabila trader melakukan sell, menjual di GBP USD tadi, artinya trader sedang menjual mata uang sterling dan membeli US dollar di saat yang bersamaan. Katakanlah contoh, trader menganggap USD akan menguat terhadap sterling atau harga sterling nantinya akan turun di masa yang akan datang ataupun di depannya prediksi sterling turunlah nih. Maka jika prediksi itu benar, trader akan melihat grafik harga dari GBP atau USD bergerak turun. Jadi trader tetap bisa mendapatkan uang dari trading forex ini ketika nilai tukar mata uang sterling terhadap USD menurun. Nah, selanjutnya seperti ini bisa dilihat grafiknya, yaitu mulai dari 1 sampai menurun ke penurunan, yaitu sampai 0,85, yaitu ada sell, ada GBP USD-nya dia waktu saat menjualnya itu 1, lalu harga turun menjadi 0,85, jadi profitnya yaitu hanya 0,15. Nah, seperti itu. Nah, mekanisme forex-nya, jadi ada istilah margin dan juga leverage. Margin di awal seorang trader akan mendepositkan sejumlah uang sebagai modal. Jika melakukan trading atau transaksi, jumlah deposit tersebut akan berkurang. Nah, pengurangan itulah yang disebut dengan margin. Jadi, singkatnya, margin adalah sejumlah uang yang digunakan untuk sebuah transaksi forex. Contoh, deposit kita 1.000, deposit sejumlah 1.000, lalu yang digunakan trading cuma 100. Maka 100 inilah yang disebut dengan margin. Nah, sedangkan leverage adalah modal pinjaman dari broker agar trader dapat bertransaksi dengan membuka posisi perdagangan yang lebih besar dari kekuatan uang trader yang sebenarnya. Leverage dinyatakan dengan jumlah persekian. Jadi sepersekiannya ya yang bisa digunakan ketika trader hendak melakukan transaksi. Contoh leverage-nya 1:100. Nah, dengan leverage 1:100, maka trader ini cukup menyetor dengan margin sebesar 100 US dollar agar trader dapat bertransaksi dengan kekuatan dana 10.000 dolar Amerika Serikat, yaitu 100 kali lipat dari 100 US dollar. Ini artinya leverage dapat memberikan potensi return yang lebih besar, namun potensi ruginya juga lebih besar. Jadi bisa dapat 10.000 dolar yang awalnya cuma 1. Dan itu bandingannya 1:100. Nah, itu tadi pembahasan mekanisme. Kalau kita masuk pada hukum forex. Nah, jadi hukumnya, karena apapun landasan perbuatan kita, segala sesuatu aktivitas kita, ingat itu setiap muslim harus mengetahui hukumnya, karena setiap muslim akan dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya.
Jadi setiap perbuatan seorang muslim itu memang harus kita cross check terlebih dahulu apakah perbuatan kita itu diperbolehkan dalam Islam atau malah jatuh pada keharaman. Seperti itu. Nah, forex hukumnya haram menurut syarak atau hukum Islam dengan 4 alasan. Jadi ingat ya, jadi ternyata dalam Islam itu haram. Ingat, kalau kita melakukan suatu hal yang haram, bahkan mendapatkan uang dari uang yang haram, maka segala aktivitas kita ini itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauhi uang haram ataupun perbuatan yang haram. Yang pertama, alasan forex itu haram adalah dalam trading forex tidak terjadi takabut atau serah terima di majelis akad untuk mata uang yang diperdagangkan atau dipertukarkan. Padahal adanya takabut atau serah terima adalah syarat bagi perdagangan atau pertukaran mata uang. Sesuai syarat yadan biyadin untuk pertukaran mata uang yang berbeda jenis. Itu menurut hadis riwayat Muslim nomor 1587. Nah, hukum forex yang kedua alasannya haram yaitu dalam trading forex terdapat riba yang berbentuk biaya swap atau disebut rollover fee. Rusum at-tabyid yaitu bunga yang harus dibayar oleh trader untuk mata uang yang dia jual dan sebaliknya trader akan mendapatkan bunga dari mata uang yang dibeli. Karena trading forex. Nah, kedua, dalam trading forex terdapat riba yang berbentuk biaya swap atau disebut rollover fee. Rusum at-tabyid yaitu bunga yang harus dibayar oleh trader untuk mata uang yang dia jual dan sebaliknya trader akan mendapatkan bunga dari mata uang yang dibeli. Karena trading forex selalu dilakukan dalam format pasangan mata uang, maka perhitungan selisih nilai swap berupa bunga sekian persen menjadi tak terhindarkan. Adanya bunga yang dibayar atau diterima ini hukumnya jelas haram. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, selanjutnya ini diberikan contoh yaitu saat trader membuka order buy ataupun membeli pada suatu pair, ya contohnya adalah AUD atau USD, maka artinya trader membeli mata uang pertama AUD dan menjual mata uang kedua yaitu USD. Peraturan yang sama berlaku untuk order sell ataupun menjual, di mana artinya trader akan menjual AUD dan di saat yang sama membeli USD. Dalam suatu kasus, suku bunga Bank Sentral Australia saat ini adalah 2%. Sementara bunga Action the Fed ditetapkan pada level 1,5%. Maka, jika trader membuka posisi buy atau membeli AUD atau USD dan menahannya hingga melewati tengah malam waktu server broker, maka perhitungan swap trader itu adalah 2% dikurang 0,5% sama dengan 1,5%. Karena bernilai positif, maka trader bukannya dikenai biaya, tapi justru mendapatkan bunga sebesar 1,5%. Di sisi lain, jika trader membuka order sell ataupun menjual AUD atau USD dan membiarkannya menginap, maka perhitungan swapnya yaitu 1,5% dikurang 2% sama dengan minus 1,5%. Jadi,
trader akan dikenai biaya swap sebesar minus 1,5% per lotnya, yang secara otomatis dikurangi dari perolehan trading trader tersebut. Nah, jadi alasan ketiga kenapa forex itu haram adalah terjadi riba antara trader dengan broker karena broker memberikan pinjaman kepada trader dan trader mengembalikan pinjaman itu dengan tambahan bunga. Haramnya riba sudah jelas, yaitu yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu keempat, terjadi gabungan akad atau pinjaman dengan akad komersil karena broker memberikan pinjaman kepada trader, mensyaratkan trader bertransaksi forex via broker itu sendiri. Nah, syara telah mengharamkan gabungan akad pinjaman dengan akad komersial. Dalam hal ini samsarah atau brokerage sesuai sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli atau akad-akad komersial yang semisalnya seperti samsara, ijarah, dan sebagainya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, broker memberikan pinjaman ataupun qard sekaligus mendapat fee karena melakukan samsara. Nah, terakhir yaitu adakah forex Islami? Nah, saya akan bahas forex Islami. Sebagai tambahan, adanya forex Islami adalah islamisasi yang tidak berhasil karena hanya menghapuskan riba dalam bentuk biaya swap ataupun rollover fee, tetapi tidak menghilangkan sebab-sebab keharaman yang lainnya, yaitu tidak adanya takabut atau serah terima, riba antara broker dan trader, dan gabungan akad qard dan samsia antara broker dan trader. Nah, jadi tidak ada islamisasi terhadap forex sebagai itu. Tetap saja itu haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut data singkat dari penulis yaitu Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, fokus pribadi Islamic Business Online School di nomor handphone 081 123992231 atau juga di website yaitu www.officialmikafah.com. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Semoga menjadi amal jahiliyah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.